kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Shalom saudara-saudara dikasihi Tuhan. Hari-hari ini kita sedang menanti-nantikan Pentakosta yang ketiga. Kalau kita berbicara tentang Pentakosta yang ketiga, maka ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, akan terjadi pencurahan Roh Kudus, kemuliaan Tuhan akan turun secara luar biasa. Hal yang kedua, 3 generasi, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan hal yang ketiga, itu adalah goncangan-goncangan. Tapi yang keempat, adalah penuaian jiwa yang luar biasa. Kalau pada waktu Pentakosta yang pertama, kekristenan mencapai 70% di dunia ini. Kemudian itu turun, dan sekarang menjadi sekitar 30%. Tetapi dari 30% ini, 70%-nya dimenangkan pada waktu Pentakosta yang kedua. Yaitu awal dari abad yang ke-20. 1901 pencurahan Roh Kudus di Kansas City, 1904 di Wales, 1906 di Azusa Street. Saudara, bisakah membayangkan apa yang akan terjadi pada waktu pencurahan Roh Kudus yang luar biasa yang kita sebutkan Pentakosta yang ketiga? Saya percaya nubuatan Bob Jones tentang penuaian 1 miliar jiwa itu akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Dan yang kelima, itu adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita. Tuhan mengingatkan kepada saya untuk hari-hari ini itu selalu diperkatakan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Kalau kita membaca dari Lukas 12 ayat 54 sampai 56, di situ pada waktu Tuhan Yesus sedang berkhotbah kepada orang banyak. Ribuan orang yang datang. Tuhan Yesus berkata apa? Hai kamu orang-orang munafik. Tanda bumi, tanda-tanda langit, kamu tahu menilainya. Tetapi kamu tidak tahu menilai tentang zaman ini. Saudara, saya percaya ini satu peringatan yang keras. Dan saya percaya kita bukan orang-orang yang munafik. Tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan karena itu Tuhan mau kita seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus tahu tanda-tanda zaman. Kita pun harus tahu tanda-tanda zaman. Sebab kita yang mengatakan kita ada di dalam Dia, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah karena itu saya percaya, kalau kita tahu tentang tanda-tanda zaman, kita perhatikan. Saya percaya prioritas hidup yang sudah tidak lama lagi, karena Dia akan segera datang, itu benar di hadapan Tuhan. Memang masalah hari hanya, Tuhan Yesus sendiri sudah tahu, mengatakan, tidak ada seorang pun yang tahu. Tuhan Yesus juga tidak tahu, malaikat-malaikat juga tidak tahu, hanya Bapa di sorga. Tapi tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, itu sudah diberitakan. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri juga memberitakan. Karena itu, saya tahu ini pesan yang sangat kuat. Yang Tuhan menyuruh saya untuk memberitahu kepada saudara. Saudara harus perhatikan baik-baik tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Dan saya mau katakan pada saudara, kedatangannya benar-benar sudah sangat dekat. Kalau saya katakan amin. Apa yang harus kita perhatikan? Tuhan Yesus memberikan 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jadi hamba yang setia. Hamba yang setia, hamba yang melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Apa tugas kita? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga.
bersiap-siap. Yang kedua, Tuhan Yesus mau kita menjadi 5 gadis yang bijaksana. Karena apa? Karena membawa persediaan minyak. Minyak itu berbicara tentang Roh Kudus. Saudara harus dalam kondisi dipenuhi Roh Kudus setiap saat. Jangan sampai kita suam-suam kuku, cepat berubah. Dan yang ketiga, kita diminta untuk menjadi hamba yang melipat gandakan talenta. Talenta itu berbicara tentang kemampuan, tentang waktu, tentang sumber daya, termasuk keuangan, tentang kesempatan untuk melayani Tuhan selama kita masih ada di dalam dunia ini. Dan kalau kita mau melipat gandakan talenta, berarti kita harus melayani Tuhan. Layani Dia. Dan yang keempat, nanti pada hari terakhir, itu akan dipisahkan antara kambing dan domba. Domba ditaruh di sebelah kanan daripada Tuhan Yesus. Dan domba ini akan masuk surga. Kenapa? Karena mereka-mereka ini memperhatikan orang-orang yang sengsara. Orang-orang yang miskin. Karena itu jadi domba. Saya berdoa, tidak ada yang jadi kambing, semua jadi domba. Yang percaya katakan amin. Petrus dalam suratnya mengatakan bahwa langit dan bumi ini akan lenyap oleh karena hangus dalam nyala api. Dan itu sesuatu yang menakutkan. Dan Petrus berkata, kalau hal-hal yang ini akan terjadi begitu menakutkan, hancur bumi, langit hancur dengan cara yang menakutkan, maka betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan itu. Dan Petrus juga berkata, kita sedang menanti-nantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sambil menantikan itu, Petrus memberikan nasihat kepada kita, bahwa kita harus berusaha supaya kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela dalam pendamaian dengan Dia. Saudara, selanjutnya, hari-hari ini harus banyak dalam menara doa. Banyak dalam menara doa. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bersama-sama dalam kesatuan. Dalam unity siang dan malam. Dan yang terakhir, Tuhan mengingatkan kepada kita. Jangan sampai kita mengabdi kepada dua Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan dan sekaligus mengabdi kepada Mammon. Tidak bisa. Harus memilih. Dan saya mau katakan pada saudara, saudara harus cek tentang keadaan ini. Bahwa kita benar-benar hanya menyembah Tuhan. Tidak menyembah kepada Tuhan dan kepada Mammon. Saya percaya. Saya berdoa buat saudara semua. Saudara diberkati Tuhan selama masih ada dalam dunia ini. Dan masuk surga. Mari, saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu. Engkau mau kami mengetahui tentang tanda-tanda zaman. Tanda-tanda tentang kedatangan-Mu untuk kali yang kedua. Kami boleh memperhatikan semua itu Tuhan. Oh, Engkau rindu kami semua masuk surga. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu, berkati mereka. Berikan hati yang mengerti akan isi hati-Mu. Bahwa Engkau akan segera datang untuk kali yang kedua. Waktunya sudah sangat-sangat dekat. Berkati anak-anak-Mu semua Tuhan. Berkati mereka. Biar mereka diberkati selama masih ada dalam dunia dan masuk surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.